kalau online, Rudi Yohanes kalau online itu gurunya Edis tuh. Rudi ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini gurunya Edis ini, si Rudi ini. Sama-sama cari rumah. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Rudi bangun rumah di Indonesia, hasil donasi. Ya. Edis bangun rumah di Amerika, hasil donasi juga sama. Ya. Dan Anda boleh tanya, ini apa yang saya sampaikan ini potong titik saya. Ya, kalau saya bilang ini palsu, potong titik saya. Ya. Jadi ini ya. Ini Edis sudah bilang apa? Rudi bodat hatinya. Hancur. Lihat rumah Edis TV. Woi. Bukan rumah apologet lagi, guys. Rumah Edis TV. Akhirnya dengan sendirinya kata-kata rumah apologet, rumah ini, laki-laki itu yang dipegang kata-katanya loh. Tablo, ini rumah bukan lagi rumah apologet, udah disewakan. Jadi rumah bisnis ini. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Satu persatu, pelan tapi pasti. Para polikardus mulai mengakui apa yang saya sampaikan ternyata adalah kebenaran. Coba kalian lihat, adanya penghujat-penghujat yang dibiayai dari sindikat luar negeri yang ingin Indonesia ribut. Ternyata terbukti. Dari mulut Polikardus sendiri mengakui bahwa memang ada yang membiayai mereka untuk menghujat Islam. Terus masih banyak lagi statement-statement saya yang terbukti. Dan yang baru-baru ini satu persatu Polikardus mengakui bahwa apa yang saya sampaikan, kalau Edis ini sedang meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, di mana gurunya kencing berdiri, murid kencing berlari, adalah statement yang benar. Saya sudah katakan ya, bahwa Edis ini sedang meniru apa yang dilakukan oleh Rudi Iskariot. Kalian ingat ya, bagaimana Rudi Iskariot mengatakan bahwa Edis berhutang budi dengan dirinya, karena dialah mentor, dialah yang mengajarkan Edis bagaimana menjadi polikardus, bagaimana memanfaatkan orang-orang Kristen agar mau menyumbangkan uang, agar kamu bisa hidup makmur, hidup senang, hidup bergelimpahan harta. Jadi sekali lagi teman-teman ya, apa yang dilakukan Edis itu adalah ajaran dari Rudi Iskariot. Jadi jangan kalian pikir sekarang mereka musuhan, sudah dari dulu mereka ribut. Enggak. Dulunya mereka murid dan guru. Jadi murid paling berhasil ya, yang dididik oleh Rudi Iskariot itu adalah Edis Tipu.
Kalau Rudi Simamora masuk penjara, teman-teman, offside. Kalaupun nanti dia ke luar negeri, berhasil, sukses jadi penghujat besar juga, ya tetap saja statnya jelek. Beda dengan Edis yang statnya mulus. Bahkan jumlah pengikutnya sampai ratusan ribu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman ya, saya sudah berkali-kali sampaikan, walaupun Rudi Iskariot dan Robert Lele punya musuh yang sama, yaitu Edis Tipu. Tapi mereka tidak ada di kubu yang sama. Mereka tidak ada di barisan yang sama. Jangan kalian pikir Robert Lele dan Rudi Iskariot bersekongkol melawan Edis. No. Robert Lele sudah mengatakan dari awal, dia tidak akan mau bergabung dengan para pengemis-pengemis ini. Dia tidak mau bergabung dengan orang-orang yang jelas-jelas memanfaatkan agama Kristen untuk mencari uang. Dan orang-orang tersebut sudah dia sebut namanya ya. Ada Pak Bom Bom, Rudi Iskariot, dan sebagainya. Yang dia bilang jelas-jelas memanfaatkan agama Kristen untuk nyari uang. Walaupun sekali lagi, menurut penilaian saya, Robert Lele tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau dia bilang, dia tidak akan bersekutu dengan orang yang menjual kekristenan, yang mengemis koin. Bagaimana dengan Agatha, yang jelas-jelas adalah pengemis koin juga? Kamu berkolaborasi. Nah, ini menarik ya. Tapi itu kita akan bahas di lain waktu. Fokus kita adalah pengakuan dari Robert Lele bahwa memang Edis itu berguru dari Rudi Iskariot. Ini berkali-kali saya sudah sampaikan. Edis itu punya target memecahkan semua pencapaian dari Rudi Iskariot. Semua, baik itu dirikan rumah dengan mengatasnamakan anak yatim, apologet, dan sebagainya. Terus kedua, membuat usaha. Membuat usaha dengan menjual nama orang lain. Mendapatkan donasi dari orang yang masuk penjara. Nah, ini semua sudah dicapai, tinggal satu yang belum dicapai ya, yaitu membangun gereja. Bangun rumah, sudah. Jual teman yang masuk penjara, sudah. Oke? Apa yang belum? Ya tinggal bangun gereja sendiri. Rudi Iskariot berhasil bangun gereja dengan menjual GBI Kairos. Ini yang belum dilakukan oleh Edis. Dan saya yakin teman-teman, dalam waktu dekat, Edis akan melakukan hal tersebut. Apalagi sekarang, kalian bisa lihat, dengan menjual akan melaporkan orang saja, dia sudah dapat uang yang banyak. Dan itu pun meniru apa yang dilakukan oleh Rudi Iskariot. Jadi biar kalian tahu teman-teman ya, 5 tahun yang lalu, Rudi Iskariot melaporkan saya ke Polda Sumatera Utara. Walaupun dia bilang, oh yang laporkan kan bukan saya. Ya kamu suruh orang. Kamu suruh kuasa hukumnya Rudi Simamora yang kamu pakai saat itu. Ya, betul nggak? Saat itu dia pakai pengacara ya untuk kasus Rudi Simamora sekaligus melaporkan saya. Dan saat itu dia menggalang dana dan berhasil mengumpulkan uang yang fantastis. Paul Jang, ya, terus kelompok-kelompok semua pembenci saya bersatu semua. Sama kayak di sini kan, menggalang donasi, melaporkan Robert Lele. Terkumpulnya sampai berapa? Terkumpul berapa teman-teman? Uang cash, ya, uang cash saja itu ada 100.000 USD. Uang cash ada 1,8 miliar rupiah. Yang dia tunjukkan ya, ini uang cash 1,8. Di tabungannya ada 137.000 USD. 2,48 miliar. Ini kalau ditotalin ada 4M lebih teman-teman. Ya, ada 4 miliar. Angka yang fantastis. Dia dapat dari mana? Dari mau penjarakan Robert Lele dan Rudi Iskariot. Artinya banyak Laskar Kristus, banyak Laskar Polycarpus, orang-orang Kristen yang benci dengan Rudi Iskariot dan Robert Lele, sehingga mereka mau keluarkan uang agar dua orang ini bisa dipenjarakan. Nah, jadi yang dilakukan Edis ini meniru lagi apa yang dilakukan oleh Rudi Iskariot, gurunya. Dulu Rudi Iskariot galang dana untuk melaporkan saya,
untuk memenjarakan saya, untuk mengkriminalisasi saya. Nah, sekarang sama. Edis galang donasi tersebut untuk memenjarakan Robert dan Rudy Iskariot. Jadi semua pencapaian mereka, ya, pencapaian dari Edis ini, ya semua meniru Rudy Iskariot. Tinggal satu, gereja doang yang belum. Nah, itu tunggu waktu aja teman-teman, tunggu waktu. Ya, karena sesuai urutan gitu kan, rumah dulu. Habis rumah jual teman yang masuk penjara. Nah, terus laporkan orang. Baru bangun gereja. Rudy sekarang kan gitu. 2021 bangun rumah. 2022 anak Batak masuk penjara pertama kali. Ya, pertama kali masuk penjara, nah dia yang galang donasinya. Terus yang ketiga baru laporkan saya karena nggak terima anak Batak masuk penjara, Rudy Simamora masuk penjara, nggak terima, laporkan saya. Galang donasi saat itu. Baru selesai itu bangun gereja. Ya, di 2024 bangun gereja. Ini sama, mungkin akan lebih cepat ya, nggak perlu nunggu 2 tahun selisihnya. Nah, mungkin tahun depan dia sudah bangun gereja juga. Ini kita akan saksikan. Dan sekali lagi ya, Robert Lele ini semua analisa lumayan teman-teman. Saya harus akui ya, analisa dia lumayan. Jadi dia bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Otaknya agak mending dibandingkan dengan Polycardos yang lain yang menutup mata. Ya, yang padahal mereka sudah tahu kebenaran itu, sudah fakta jelas yang saya sampaikan. Tapi ya masih modal ngeyel. Kalau ini masih oke lah, masih bisa terima. Dan supaya makin seru nontonnya, jangan lupa teman-teman ditemani mau di madu ya. Kita udah restock lagi madu hutan Aceh. Nah, ini best seller kita nih teman-teman. Madu hutan Aceh nih. Bagi teman-teman yang mau tes madu yang mantap, madu yang asli, silakan dicoba madu hutan Aceh. Harum dan nikmatnya tuh beda. Jadi jangan kalian samakan dengan madu-madu yang lain ya, yang cuman manis-manis madu gitu. Ini sensasinya beda teman-teman. Luar biasa ini madu hutan Aceh. Ya, bagi teman-teman silakan di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kita juga ada jualan kopi buatan kita sendiri dan gula aren ya. Kita juga sampai jual gula aren juga. Rumah apoligami Edis TV naik, harganya naik. Ya, kalian tahu kan sendiri hasilnya seperti apa? Ya, semua hasil tipu-tipu. Ya, saya pastikan hasil tipu-tipu semuanya ini. Dan yang bela-belain Edis sekarang ada 2 nih. Orang yang bodoh, yang memang tidak mengerti Alkitab. Kemudian orang yang dibayar Edis TV. Edis TV ini duitnya banyak. Harus diakui teman. Dari hasil mengemis, ini duitnya banyak sampai MM-an. Saya harus bilang itu loh. Ya, saya harus bilang, Anda yang nggak makan, ya, di rumah boleh sumbang kasih Edis. Nah. Ini harus teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukin, Edis tunjukin saldonya ke Rudy. Baru kau lihat nanti. Kau yang masih makan tempe, kau yang masih makan yang namanya uang, aduh. Kau mending kau lihat diri kau sendiri daripada kau lihat si kepala alien. Saya akan tunjukin. Ya. Kalau memang ini tidak benar apa yang saya katakan ini, ya. Ini kalau kalian tanya ke Rudy nanti. Rudy kalau online, Rudy Yohanes kalau online itu gurunya Edis tuh. Rudy, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini gurunya Edis ini, si Rudy ini. Sama-sama cari rumah. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Rudy bangun rumah di Indonesia hasil donasi. Ya. Edis bangun rumah di Amerika hasil donasi juga sama. Ya. Dan Anda boleh tanya, ini apa yang saya sampaikan ini potong titik saya. Ya, kalau saya bilang ini palsu, potong titik saya. Ya. Jadi ini ya. Ini Edis sudah bilang apa? Rudy bodat hatinya. Hancur. Lihat rumah Edis TV. Woi. Bukan rumah apologet lagi, guys. Rumah Edis
TV. Akhirnya dengan sendirinya kata-kata rumah apologet, rumah ini, laki-laki itu yang dipegang kata-katanya loh. Tablo, ini rumah bukan lagi rumah apologet, udah disewakan. Jadi rumah bisnis ini. Anda lihat itu di akunnya, itu coba ada nggak yang punya itu foto-fotonya tuh. Lihat di akun si kepala alien yang satu yang namanya Bolang tuh. Udah yang namanya itu udah disewa. Ya, udah disewa itu. Ya. Jadi kalau kalian mau bicara tentang yang namanya rumah apoligami, rumah apologet, udah hilang itu rumah apologet. Ya, itu yang namanya pencuri, teman-teman. Ya. Edis itu dikatakan pencuri karena menghilangkan yang namanya kata apologet jadi rumah Edis TV. Ini namanya pencuri. Ya. Edis ini sudah dikatakan dukun pencuri. Anda tahu kan kalau dukun itu artinya apa? Orang pintar gitu kan. Dukun Kristen yang tukang pencuri ini. Ya. Dulu bawa-bawa nama Kristen. Tidak sekolah, tidak apa-apa, tetapi mau dianggap pintar. Nah, kita juga tahu lah. Orang kalau yang namanya tidak sekolah tapi dianggap pintar itu, orang pintar itu hanya dukun aja yang dikatakan seperti itu. Kalian tahu kan teman-teman? Orang yang tidak sekolah, dukun beranak ya, tetapi bisa beranakan orang. Orang yang nggak sekolah tetapi yang namanya bisa cari tahu tentang ini semuanya, woi. Penyakit, sakit penyakit, itu namanya dukun. Nah, ini juga salah satu nih. Rudi Bodat, hatinya hancur, lihat rumah Edis TV, bukan rumah apologet lagi, guys. Ya, lu nggak usah ngomong rumah-rumah apologet. Udah disewakan secara komersil oleh si kepala alien. Jadi buat kalian ya, dan buat para donatur ya, lupakanlah kalau ada kata rumah apologet. Semua berjalan dengan seiringnya waktu. Rumah apologet itu sudah hilang, jadi rumah apoligami Edis TV. Ya, sekarang nanti saya tunjukin lagi teman-teman. Ada ini belum apa-apa. Ini kesombongan dari si kepala alien ini. Belum apa-apa ini. Ini dia ngomong si Rudi. Kalian boleh tanya, itu Edis itu ya, muridnya Rudi. Kalian lihat YouTube dari beberapa tahun lalu tuh mereka kerja sama kok ini. Guru menghina murid menghina gurunya ini. Ya, Anda tahu kan si kepala alien ini. Ya, menghina si guru. Rudi Bodat, hatinya hancur, lihat rumah Edis TV, bukan rumah apologet ya. Yang ditunjukkan ini rumah apologet atau rumah apoligami atau rumah Edis TV ini. Kalau teman-teman yang melihat yang disewa itu siapa ya yang kemarin yang dibilang ada sewanya itu? Coba. Ini yang disewakan ini rumah apoligami atau bukan? Dia nggak ngomong lagi, ini udah rumah Edis TV. Ya. Yang disewakan itu bukan rumah apologet yang disewakan. Rumah apoligami Edis TV. Lo harus jujur-jujur aja lah. Nggak ada lagi yang tertutupi di sini ya. Si Rudi mau sembunyikan seperti apa lagi? Ya, ini mereka berdua, ini mereka berdua ini guru dan murid. Ya, ketika Edis yang namanya diminta apa segala macam ya,
ternyata ditunjukin. Ya. Seperti kau mengaku kaya AB minta tolong, mana kau kasih tahu, tamak kau dis. Ini waktu mereka bertengkar, ketika waktu mereka yang namanya ini hasilnya. Dari dulu udah rumah Edis TV, bukan rumah apologi. Ya. Yang boleh sewa rumah Edis TV hanya perempuan saja, tidak terima laki-laki. Astaga. Ya. Ini baru yang hal-hal yang seperti ini. Ya. Saya akan tunjukin saldo dari si kepala alien. Kalian yang sumbang-sumbang, yang masih miskin merana, hidup yang masih kerja pas-pasan standar UMR, ketika saya buka ini, terserah kalian mau ngapain. Ya, saya akan buka satu hal baru yang kalian standar UMR saja di setiap kota dimanapun berada. Ya, kalian akan lihatin. Ya, apa yang selama ini saya sampaikan itu supaya kalian minimal sadar, tahu diri. Ya, kecuali orang-orang yang memang sudah disewa Edis sebagai buzzer, ya tidak ada yang bisa dilakukannya. Intinya dia dapat nikmati 200 ribu. Ya, tetapi si dukun Edis, ini saya panggil Edis ini dukun aja lah ya. Tadi itu saya baru dapat ilham ya, ada teka-teki gitu kan. Manusia siapa yang orang Kristen tuh dianggap paling pintar? Dia bukan pendeta. Teka-tekinya kayak gitu. Yang orang Kristen tuh bangga-banggakan. Dia bukan pendeta, dia bukan Tuhan, dia bukan nabi, dia bukan romo, dia bukan pastor. Siapakah manusia yang dianggap paling pintar, tapi dia bukan yang dia paling ngerti tentang agama Kristen, tetapi dia bukan yang namanya pendeta, bukan pastor, bukan gembala, bukan Tuhan, bukan nabi, bukan siapapun. Siapa? Edis. Saya tanya yuk, Edis itu sekolah enggak? Dia bilang, enggak sekolah. Dukun itu sekolah enggak, tapi dianggap orang pintar kan. Tapi dia segala tahu kan. Saya baru nangkap loh, iya juga ya. Ternyata udah ada si paling pintar ini, si Edis ini. Orang pintar dari Kristen namanya dukun Kristen, si Edis. Enggak sekolah, enggak pendeta, bukan juga misionaris, bukan juga apa. Tetapi dianggap orang paling pintar. Ya, memang dukun lah ini ya. Ya, dan Anda akan tahu, ya, ini si tukang dukun ini, si dukun ini, dukun Edis ini, ya, kalian akan yang namanya lihat. Jadi saya akan buka. Ya, ini yang terbaru di dalam info saya sini. Ya, Anda boleh verifikasi antara Rudy dan Edis nanti. Tanya langsung. Ini chat beneran atau tidak? Silakan Anda tanya langsung dan saya akan bukakan yang mungkin kalian akan tercengang dalam hidup kalian. Kalian tidak akan kira bahwa ternyata selama ini tuh kalian ditipu dengan kebodohan, dengan yang namanya ngemis-ngemis. Saya hidup tidur di lantai, saya tidur di ini, ternyata semua itu dusta. Ya, Anda akan melihat hal yang memang benar-benar, ya kalian yang masih kerja, yang makan aja makan jagung gitu kan. Tapi mau yang namanya support, tapi mau yang namanya di membela si dukun ini. Ini contohnya kayak AB lah ya. Ini kayak ada kata Rudy kepada yang namanya Edis. Kau ini mengaku minta tolong, mana kau distamak ini. Dan Edis itu memang benar-benar pelit. Uang gitu banyak teman-teman. Itu
air itu genggam di tangannya tuh nggak tumpah. Memang Saya nggak tahu ya antara mereka dengan si AB itu berapa yang diminta apa segala macam. Tetapi itu kalau uangnya Edis itu nggak total nggak berapa. Tapi memang pelitnya ya itu memang sangat luar biasa. Anda akan lihat. Anda akan saya buka dan Anda harus tahu ya. Korban bencana aja dihardik. Iya. Itu dia genggam air teman-teman, itu nggak akan tumpah itu pelitnya. Ya, kita orang Kristen ini Tuhan bilang ya lebih baik tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya baiknya tanganmu di atas untuk memberi daripada yang namanya menerima. Edis enggak. Edis itu dia genggam air saja, aduh mau mati. Kalian nggak usah, saya nggak ada iri dengan apapun itu. Ya, saya ini puji Tuhan. Saya ini dengan segala yang namanya kekurangan saya dan kelebihan saya bisa memberkati orang lain. Ya nggak perlu saya ngomong lah kepada orang. Karena Tuhan bilang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu urusan saya dengan Tuhan dan teman-teman yang sudah menerima. Saya pun juga bilang gak usah. Ya untuk ngasih tahu. Kau apalagi kau posting gak usah. Ya. Nah, tapi ini memang benar-benar kalian akan tahu siapa sebenarnya si dukun kepala alien ini. Dan baser-basernya yang sudah disewakan, ini nih kalian nggak tahu bahwa saya akan bongkar-bongkar seperti ini dari mana? Anda coba konfirmasi kepada yang namanya Rudy dan Edis langsung hal seperti ini. Ya, Anda lihat ini yang terjadi ini, ya antara percakapan Rudy dan Edis dari rumah ya. Anda harus tahu, Edis sudah tidak lagi mengakui rumah apologet. Sekarang Anda baca, Rudy bodat, hatinya hancur lihat rumah Edis Steve. Wah, mama saya. Bukan Rudy aja yang hancur, donatur-donatur pun hancur. Rumah bukan rumah poligami lah ya, rumah poligami. Bukan rumah apologet lagi, rumah Edis TV. Lah kalau saya kan santai aja gitu. Rumah Edis TV, saudara-saudara. Ya, rumah apoligami Edis TV. Dan Anda kalau lihat, sudah ada beberapa video kan yang dikirim kepada saya tuh terkait dengan si kepala alien yang nanti pamer-pamer untuk, bukan pamer, untuk mau minta sewa. Kenapa foto Reda VCS ada? Bentar, ya nanti untuk Reda tuh ada waktunya tenang. Ini kita baru mainkan si kepala alien dulu. Ini belum si Reda ini belum. Tenang. Ya, udah lama saya nggak ngomongin mereka. Begitu saya bongkar ini semuanya rata ini. Ya. Ini saya bongkar rata ini. Majikan bersama tuan-tuannya ini, teman-teman sabar. Ya. Ini saya ngomong berdasarkan data. Ya. Saya ngomong berdasarkan data, teman-teman. Ya, jadi saya nggak akan yang namanya bicara tanpa data, itu bukan tipe saya banget. Ya, sebentar, saya cari data terkait dengan rumah kepala alien yang ini. Kemarin di siapa ya? Dikirim dulu ya. Via atau Cewin. Dikirim dulu ya buat rumah yang udah kemarin itu yang videonya itu. Ya, jadi yang saya sampaikan ini teman-teman, ini Anda bisa konfirmasi langsung kepada si Rudy Yohanes dan si Edis TV. Apakah benar ini percakapan mereka berdua? Silahkan. Yang rumahnya screenshot aja yang rumahnya itu dibuat untuk disewa. Berapa? Ya supaya teman-teman semua tahu ini. Jangan sampai informasi yang saya sampaikan ini abal-abal lagi. Saya nggak pernah nipu, ini benar. Ya
Edis TV bayar herder, dia mau bantu orang lain. Loh, kalau untuk bayar herder itu kan udah ada. RK pernah terima duit dari Mama Sanggul. Kemudian ini saya baru dapat lagi Ustadz Gaul. Itu yang pernah hina saya. Ya, Ustadz Gaul ya itu. Nanti itu nanti. Sabar. Ya, sabar teman-teman, sabar. Belum saatnya ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu sabar. Kita belum sampai ke tahap. Ini baru antara chat dulu. Antara Edis yang sudah tidak lagi mengakui adanya rumah apologet itu udah hilang dari peredaran. Yang ada sekarang rumah apoligami karya Edis TV ya. Nah, ini ya. Ini udah ada nih. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, liburan ke California ya. Ini ya, jadi rumah. Nih teman-teman lihat ya. Oh, belum. Nih. Sewa. 2 orang, 1 kamar maksimal 2 orang. Dan ini dari Sibolang, akunnya Edi sendiri. Ya, ini dari akunnya Edi sendiri, jadi bukan. Ya, ini yang pertama buat teman-teman semua. Jadi kalau lokasinya di mana ya, dan ya kalian udah lihat. Ini bukan miskin teman-teman. Edis tuh nggak pernah miskin. Mau kondo iya. Edis itu teman-teman hidupnya memang dasarnya mengemis. Loh, kalian kira orang yang namanya seperti si kepala alien ini memang sudah tabiatnya ngemis, dia akan ngemis. Ya, tabiat si kepala alien itu memang sudah tidak pernah lagi hilang, bahwa dia sudah yang namanya menikmati. Ada orang tuh yang punya hidup kaki tangan tetapi jiwa pengemisnya masih ada. Ada itu teman saya. Ada duit benar. Tapi kalau mau untuk keluarin, aduh. Celana dalam pun diminta mungkin. Ada. Ya, itu karena terlalu pelit. Saking pelitnya orang tuh dia bisa yang namanya nggak peduli. Ya, jadi celana dalam istrinya pun bisa diminta ke donatur. Ya, dah keenakan. Iya, benar. Jadi kalian jangan heran bahwa apakah dia enggak, dia punya duit. Tetapi Anda lihat aja nanti pokoknya model-modelnya kayak gitu. Ya. Susah banget kayaknya dulu sampai pelit sekarang. Ini benar. Jadi memang pembawaan orang itu dilihat dari masa lalunya. Ya. Karena dulu susah dibiayai oleh Suwarni hidupnya. Kemudian dia juga yang namanya saking susahnya dia udah nggak peduli. Dia mau supaya orang juga merasakan seperti hidupnya yang susah gitu. Ada orang yang seperti itu. Ya, dia trauma dengan masa lalunya, kemudian ketika waktu dia sekarang yang namanya megang duit gitu kan. Ya. Kemudian dia yang namanya udah merasa diri bahwa banyak yang DM dulu kan gembel pengemis gitu kan. Dulu hanya pegawai koperasi, gembel, terus dibiayai Suwarni, ya. Kemudian juga dia tuh kan yang merasa bahwa dirinya tuh udah kegantengan kan saat ini tuh banyak cece juga yang ini termasuk Via. Termasuk Grateful ya. Yang DM dia gitu kan. Oh, ternyata saya ganteng juga ya, baru mikir gitu kan, banyak yang DM saya gitu ya. Ternyata saya ganteng juga ya. Itu kan masa lalu gitu kan, Mak. Ya dulu dapatnya sampah seperti Suwarni gini kan. Ternyata setelah megang duit tuh ya kan,
nambah dipikir gitu. Damage-nya nambah. Dulu dapat yang kayak gini, kayak penjual gorengan kayak gini. Tiba-tiba ada yang DM grade CV. Ini baru yang dikonfirmasi dari mulutnya ya. Saya nggak tahu lagi berapa banyak. Ya. Kemudian Sofiatul yang merasa, wih Bang Edis tuh gini loh. Ada Bang Edis tuh yang tiap hari belain Edis punya yang namanya karisma, bilanglah diurapi lah. Wow. Mama Mia, wow, la canta esta muy loca. Wow. Gimana nggak star syndrome si kepala alien? Enggak sih? Lo iya dong lo. Ini cewek-cewek lagi DM saya loh. Si Yuli, iya kan? Wow, gitu kan. Si Grade 50 kali di DM aku nggak akan balas. Kemudian si V, jangan dibalas. Ya, sabar, jangan ngatur saya ya teman-teman semua. Kau minta saldonya sabar. Ya, itu belum saatnya. Jadi teman-teman tunggu aja, jangan paksa saya untuk membuka saldonya, kau diam dulu. Jangan membuat saya ke distract. Kau ikut aja permainan saya di sini, dengar, diam. Dan kalau kau nggak mau nanti nonton di YouTube, teman-teman. Sabar. Ya, saya nggak suka kalau Anda tuh ngatur-ngatur saya yang berlebihan. Saya tahu kapan saya harus ngomong. Tiba-tiba, ya kan? Si Grade, DM 20 kali, 50 kali. Kayaknya saya ganteng juga ya. Gitu kan. Ternyata saya ini juga pada penasaran ciwi-ciwi. Ada cici-cici ceki gitu kan. Dulu kayaknya. Dia mulailah ngaca. Loh, ini saya ngomong apa adanya lah ya. Udahlah ngaku aja Grade sama CV itu ngaku aja lah. Dia mulai berkaca gitu kan. Ini oke juga gue belatengah. Grade V udah, ini masa lalu, nggak apa-apa. Saya tuh menerima masa lalu. Ya. Dengan sindrom starnya dia banyak yang DM gitu kan. Tahu kan? Mama sayang. Banyak cici-cici lagi yang DM. Belum lagi kalau mau diadu nih ya. Ini jujur-jujur aja lah. Ya, kalian juga ada laki-laki di sini, ada perempuan ya di sini. Saya hanya mau ini aja. Sebentar, saya kasih pembanding. Mana yang dipilih ya? Sebagai laki-laki yang normal gimana? Ya perbandingan aja. Apalagi si ini. Si Ono udah mulai ngomong tentang yang namanya Edis terus. Ini nggak cemburu apa? Ya? Ini nggak cemburu ke ini ketika ini tiap hari ngomongin mereka dulu bersama-sama waktu ini belum ke sana, teman-teman. Ya. Ini waktu dia belum ke sana, ini tiap hari loh. Bela-belain si kepala alien. Dan lu pada tahu kan, orang kalau udah star syndrome tuh, mama saya. Terus dibilang, Ceceki cemburu, Vi cemburu lah kepada si Yuli lah. Astaga. Gak habis pikir loh ya, gara-gara star syndrome, si kepala alien, si V cemburu lah, Ceceki cemburu lah kepada si Yuli lah. Apa ini? Jadi, lu tahu kan nih orang baru yang namanya pegang duit nih, ya. Terus grateful sampai tergila-gila. Oh iya, grateful. Termasuk salah satu yang DM Edi sampai 50 kali kan.
Kemudian juga Grateful itu kan ngomong sama si Yuli itu kan. Ngomong tentang saya. Itu waktu awal-awal saya debat dengan Edis, dia termasuk juga. Yang DM 50 kali ini dengan si... Ya, memang kenyataan loh. Saya ngomong berdasarkan fakta. Coba tanya si Grateful. Itu ngomong aja, Grat. Ya. Jadi orang ini, karena memang kehidupannya seperti ini, pelitnya minta ampun, terus dulu miskin melarat, dibiayai oleh perempuan, oleh istrinya, ya kan, sama seperti si Nabi Mokondo, ya akhirnya masa-masa keemasannya tuh sekarang dipikirnya gitu. Orang kalau yang udah pernah lewati hidupnya, contohnya dia baru makan nasi goreng, wih ini makan pertama kali enak gitu, jadi akan bosan dengan melakukan hal-hal seperti itu. Nah orang yang baru pertama kali secara psikolog, orang yang baru pernah merasakan uang seperti yang ada pada Edis ini, dia pun juga akan merasakan dirinya ganteng, sok hebat, sok... walaupun itu uang dari hasil mengemis pun dia gak mau tahu. Yang penting udah ada dalam kehidupannya. Kalian tahu gak ini saya tunjukin. Ini mana sih tadi ini rumah? Ini dulu dibilang rumah apologet. Sekarang sudah ada di tangannya sertifikatnya, disebut rumah Edis TV. Dipakai sewa pula lagi. Ini loh teman-teman, saya ngomong apa adanya aja. Dulu ngemis-ngemis minta yang namanya rumah apologet. Sekarang ngaku di Rudi rumah Edis TV. Rudi bodat hatinya hancur lihat rumah Edis TV harganya naik. Udah mulai pikir harga. Dulu minta-minta bawa nama Tuhan Yesus. Setelah dapat rumah, Yesus adalah hamba. Lo harus jujur dong. Laki-laki itu kan yang dipegang omongannya. Rumah Edis TV. Ya. Jadi kalau kalian yang hidup masih susah gaji standar UMR, kayak Gret ya gaji masih standar UMR, pernah sumbang kasih Edis. Ya, ini saya akan tunjukkan teman-teman ya. Saya akan tunjukkan Anda yang masih standar UMR itu ya, saya akan tunjukkan betapa kalian malang nasibnya. Ya, masih ditipu oleh si dukun alien ini. Ya, ini bukan pendeta, bukan apa, tapi dibilang orang pintar. Ini dukun aja yang dikatakan pintar tapi nggak sekolah, nggak yang namanya punya ilmu. Ini dukun. Ya, jadi karena dia udah ganti kepalanya, jadi bukan kepala alien lagi, dukun alien. Ya, supaya ya daripada dia nggak ada statusnya dibilang apologet juga deh. Bukan dasarnya 1 Petrus 3 ayat 15 gitu kan. Berapologetika itu asasnya 1 Petrus 3 ayat 15. Mau dibilang apologet, dia gak bawa Yesus adalah Tuhan. Ya disebut dukun aja gitu. Karena dia merasa diri paling pintar gitu. Nggak sekolah, bukan pendeta, bukan apa-apa. Tetapi merasa diri paling pintar, segala tahu, maha tahu ini. Panggil aja si dukun alien ini. Ya, jadi nanti saya akan buatkan lagunya. Tadi saya baru terpikir waktu ada dukun alien. Ya. Jadi saya akan tunjukin buat teman-teman semua. Ya. Anda nggak usah yang namanya, ini masih yang sebenarnya yang belum dibukakan. Ya. Tetapi saya karena kebetulan ini screenshotnya asli. Kalau ini palsu dan semua data yang saya tampilkan itu palsu, atau ada rekayasanya, saya live potong titik. Kalau sampai Rudi Yohanes bilang ini palsu, ya, ini Rudi Yohanes ya. Ini Rudi gurunya Edis loh. Saya potong titik. Saya live sekarang potong titik. Kalau ini dibilang palsu ya.
Saya pastikan ini. Kalau ini palsu, ini dan semua data yang saya tampilkan itu palsu, termasuk ini. Teman-teman akan lihat bagaimana saldonya Edis. Kau yang masih standar UMR, yang masih apa, kalian lihat ini. Kurang kelihatan ya ini. Oke ya. Bentar ya ini. Lihat ya. Ini belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan kayak ini. Rudy Bodat makin gila lihat saldo Edis TV. Coba Anda lihat. Atau saya yang harus perbesar lagi. Jadi kalau kau masih miskin, masih cari duit, bukan yang namanya, ya ini saya kasih tahu sih kepada yang pemberi sih. Teman-teman yang masih memberi, yang hidupnya masih, ini kan garis kemiskinan gitu. Masih tepat berada di garis kemiskinan, gak usah sok sumbang-sumbang buat si dukun ini. Si dukun. Rudy Bodat makin gila lihat saldo Edis TV. Ini Edis yang ngirim saldonya. Kalian bisa lihat? Bisa lihat gak? Masih belum bisa lihat, nanti saya bongkar. Dukun donasi kepala alien ini. Masih mau dibodohi kalian dengan si dukun kepala alien ini. Ya, Anda bisa pastikan ini Rudy menyembunyikan segala sesuatu yang dia tahu, seharusnya dia kasih tahu. Tetapi kenapa dia nggak mau kasih tahu? Anda boleh pas tanya, ini benar atau enggak? Tanya si Rudy. Tanya si Rudy, gurunya Edis itu. Ya, kenapa? Apakah mereka ada skandal di balik seperti ini? Ya. Jadi, ini ke teman-teman lihat ini. Pengemis ya, yang seperti ini sampai hari ini karena memang ya star syndrome-nya. Nah, nanti saya akan ceritakan beberapa orang yang memang dibayar, termasuk grup-grup binatang, itu dikasih duitnya berapa. Ini banyak yang nanti mulai akan bersaksi. Didapat berapa, termasuk itu RK itu. Dulu masih sama-sama dengan grup binatang dibayar, saya tahu. Ya, orang-orang yang memang sengaja dibayar untuk memanipulasi pemikiran kita supaya ya menyumbang kepada si kepala alien, si dukun ini. Ya. Jadi ada berapa banyak orang-orang yang dibayar dan berapa sumbangannya untuk yang orang-orang yang ada seperti grup Preda Marbun, Francisca Sinambela, si Mama Sanggul, itu sedang diusut oleh yang namanya polisi, teman-teman. Ya. Jadi buat kalian teman-teman semua, yang saya sampaikan ini kalau bohong saya potong titik saya. Ya serius, saya potong titik saya. Ya. Saya akan potong titik saya kalau informasi yang saya bagikan itu palsu. Ya. Ternyata selama ini kalian itu dibodohi. Membuat manipulasi supaya orang itu kasihan. Seolah-olah bahwa kita ini orang-orang bodoh semua yang tidak ngerti apa-apa. Ya, makanya saya sekolah, teman-teman. Saya nggak mungkin ditipu dukun, sorry. Ya, saya ini sekolah, makanya kalau saya sakit ke dokter, bukan ke dukun, ya. Kalau saya nggak ngerti tentang iman saya tanyanya ke pendeta, bukan kepada dukun juga yang segala tahu. Ya, kalau ini kan dukun, dia segala tahu tapi dia bukan pendeta, nggak sekolah, apa ini kalau bukan dukun? Tiba-tiba menafsirkan seenak jidat palanya sendiri, ini disebut dukun. Ya, dukun donasi, dukun kepala alien, namanya dukun. Mau dibilang dukun Kristen ya, ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dia paling tahu, bukan pendeta lagi,
Sedangkan statusnya dia bukan yang namanya pengajar, penginjil, bukan yang namanya apapun itu. Dukun. Karena kalian nganggap dia cukup pintar kan, orang pintar. Dukun Kristen ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih nganggap dia orang pintar, dukun. Panggil aja dukun ya. Loh kalau statusnya apologet tentu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini apa? Gak ngerti. Masih belum kelihatan saldonya? Ya, ini. Ya, ini seharusnya dibongkar oleh si Rudi ini. Tapi karena mereka guru dan murid, silakan tanya kepada si Rudi. Ya, berapa saldonya ini? Ya, berapa saldonya? Blur Bang MP, wow. Jadi kalian mau lihat? Hah? Nah ini. Masa saya mau disamakan dengan dukun? Ini orang-orang kalau Kristen ya memang harus dipanggil dukunnya. Karena ini si kepala alien, si dukun ini kita nggak tahu standing point-nya apa nih mau ngajar. Ya, dibilang berapologetika 1 Petrus 3 ayat 15 dan kuduskanlah Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini Yesus sebagai hamba ini. MP udah besok ada acaranya kemana? Besok saya mau ke HW ya. Jadi kalau kau mau ikut boleh. Ya. Saya sekarang ikut main kalian. Kalian mau kan saya ke Helens? Oke. Supaya nanti saya sampai di sana, saya datang duduk, kalian nonton. Nah, kita masih yang namanya belum besok. Hari ini dulu kita bahas. Ya. Jadi si dukun ini, teman-teman belum lihat saldonya. Belum lihat saldonya ini. Kalau masih yang namanya standar UMR kayak grade tuh kan pernah tuh yang kirim-kirim duit. Belum jelas. Oke. Saya cari untuk kalian. Untuk kalian apa sih? Ku kasih semuanya. Yang terbaru dan yang terindah. Di-share dulu. Di-share 200 orang. Di-share di sini paling ujung ini, di-share masing-masing ada 200 orang ini, 1 orang share kepada 10 orang. Ya, diposting ulang, di-share. Kalau enggak kalian ini rata-rata umat Mokondo. Ya, umat Mokondo dan umat dukun, ya. Di-share guys, di-share buat teman-teman semua. Kalau bukan yang namanya, pokoknya saya hanya berharap kepada orang Kristen yang benar mau kebenaran. Tetapi kalau enggak mau pun ya udah, kalian memang bagian dari umat Mokondo, kalau enggak umat binatang. Umat dukun. Ya. Ntar ya. Ini ada lagu Edis TV cabul. Kecewa, semua bakal shock.
share buat teman-teman semua yang udah bergabung. Saya masih cari datanya, sabar. Semua bakal kecewa, semua bakal shock, semua bakal gak percaya, semua bakal gelisah. Tapi inilah fakta yang ada, dan semua itu pasti punya bukti. Hedis TV dikira paling suci. Oh, Hedis TV dikira sudah paling benar. Ternyata, oh ternyata, Hedis TV melakukan cabul ditangkap warga. Ternyata, oh ternyata, Hedis TV, istrinya Hedis TV hamil di luar nikah. Dasar gembel yang nyata, dasar pendusta yang tidak tahu diri, dasar manusia rupa ular beludak. Sudah saatnya kau dibinasakan. Oke ya. Iya, jadi ini. Sebentar buat teman-teman semua. Jadi kalau kamu masih yang namanya standar UMR, hidup masih yang namanya pas-pasan, gak usah dukung-dukung si kepala alien ini dengan duit. Ya, kau gak usah yang namanya merasa diri kau berduit ketika kau lihat saldo dari si kepala alien ini. Ya, kau lihat saldonya, kau bakal tahu diri. Kau itu hanya kutu bagi dia. Kalau kau masih tahu yang namanya hidupmu masih susah, masih standar UMR, kau lihat ini. Nih, kau lihat tuh. Ya, kau kali sendiri berapa duitnya, 138.000 kali yang namanya, ya, kali yang namanya 17.000 aja. Kau kalikan sendiri di situ. Ya. Ini si kepala alien kau kasih sudah. Ya, dan saya akan bongkar lagi selanjutnya. Ini dapat dari si Rudy ini. Bukan saya yang ngomong, ini hasil dari pantauan tim saya. Anda nggak percaya, tanya ke Rudy ini. Kenapa si Rudy Yohanes menyembunyikan ini kepada murid-muridnya ini? Lihat aja ini kepala alien. Makanya dia mau yang namanya ganti gaya, karena udah terlihat kan, udah mulai yang heboh banget gitu kan, udah mulai pegang duit dikit, dulu miskin pengemis gitu. Sekarang kan mulai pamer motor gitu. Wah. Kemudian juga udah mulai gitu yang namanya Harley Davidson. Udah mulai ganti gaya rambut, dulu botak kepala alien, sekarang. Ya, dan ini harus saya sampaikan supaya kalau kau yang masih standar seperti ini, Great ya yang pernah tunjukin saya, itu donasi 500.000 kepada AIDS. Hebat juga ya Great ya. Great, kalau masih standar UMR, nggak usah merasa diri mau sumbang untuk manusia seperti ini. Ya, udah lihat berapa totalnya? Masih lagi. Ya. Ini jangan sampai nggak boleh dari TikTok. Ya. Tuh, cepat ya kalian screenshot. Berapa ini kalau kali 17.000? Berapa ini? 138.000 USD. Kau masih standar UMR, kau mau sumbang untuk orang yang pegang duit sebanyak ini. Yang pelitnya minta ampun. Genggam air pun air nggak
tumpah. Edis terang-terangan ya mengatakan rumah Edis TV, udah nggak rumah Apollo Seks. Ya memang dari awal tuh rumah dia. Sama kayak Rudy Iskariot ya, itu dia bilang kan mana? Oh rumah saya, rumah saya. Mana ada lagi rumah anak terong. Ya, itu tinggal kenangan, itu cuman label yang dipakai saat penggalangan dana. Rumah Apollo Gate itu hanya dipakai saat penggalangan dana. Udah selesai, udah terbeli, rumahnya udah terbangun, udah jadi hak milik, ya sudah. Memang kalian bisa komplain apa? Hah? Komplain apa? Mau laporkan Edis penipuan, silakan. Dia di Amerika. Kalian mau nambah 100 laporan pun tidak mengubah status dia. Dia tetap akan kabur, dia tetap tidak akan bertanggung jawab. Ya. Betul nggak? Di Indonesia kan sistem hukumnya nggak kayak di luar negeri. Bisa ditimpa-timpa hukumannya, sampai orang bisa masuk penjara 300 tahun, 500 tahun. Di Indonesia yang dipilih adalah kasus yang paling berat. Jadi dia nggak takut. Edis tipu mau kalian laporkan penipuan, penggelapan, apapun lah. Dia akan terima. Dia akan terima, ya, kalian bilangin. Yang penting dia sudah dapat uangnya, mampus itu sama kalian. Edis itu dari dulu pendengar yang bagus. Tapi nggak pernah masuk di otaknya. Dia dengar, dia buang. Dia dengar, dia buang. Dan ini orang jago untuk membuat kesal orang lain. Jadi bagi teman-teman Kristen yang sudah dibohongi sama dia, ya dia nggak peduli. Kalian mau sakit hati, mau kesal, mau gimana, terserah kalian. Coba kalian bayangkan ya, berapa banyak orang Katolik yang kesal sekali dengan Edis. Mereka udah nyumbang duit kasih Edis. Mereka udah dukung Edis, ternyata Edis hujat agamanya. Edis hina Katolik. Edis bilang apa? Orang Katolik penyembah patung. Ya, orang Katolik itu pagan-pagan. Nggak jelas. Bayangkan teman-teman. Terus apa yang bisa dilakukan oleh orang Katolik? Ya gigit jari semua. Gigit jari. Ya, orang-orang yang menyesal telah mendukung Edis sekarang, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian mau balas Edis dengan mendukung Rudy Iskariot? Mendukung Robert Lele? Mendukung yang lain? Gak ada guna. Sama aja gitu ya. Jadi, dari kelompok Paul Jang, Pak Bom Bom, Rudy Iskariot, itu kan pengennya orang-orang yang kesal dengan Edis, mantan pendukung Edis yang sekarang berbalik arah, nah, mereka harap bisa dukung mereka. Bisa donasinya pindah ke dia. Ini perkataan saya buat para donaturnya ya. Kalian berpindah mendukung Rudy Iskariot, Pak Bom Bom, Paul Jang, dan sebagainya, itu sama saja kok. Keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Masuk mulut buaya. Saya sarankan bantu panti asuhan Kristen tuh, banyak yang susah di luar sana. Kalian bantu orang-orang Kristen yang gembel-gembel juga di jalan itu, banyak. Banyak teman-teman. Kalian bantu mereka, jangan bantu Polycardos. Ya. Ini yang kalian harus camkan baik-baik. Jangan lagi kalian dimanfaatkan. Jangan lagi kekristenan dinodai, dimanfaatkan oleh para manusia-manusia biadab ini. Oke? Terus masalah Edis pamer rekening ya, kalian sudah lihat sendiri. Nah, ini stylenya Edis. Ya, Edis itu kan dulu jual kesedihan, miskin dan sebagainya. Ya, wah saya hidup terkantung-kantung. Padahal saya sudah menjual harta benda saya di Indonesia, saya jual ruko, rumah dan sebagainya. Setelah saya cross check ke mertua sama abang iparnya nggak ada. Bahkan Edis nggak punya yang namanya ruko ataupun rumah. Semua atas nama istrinya Suwarni. Dan nggak pernah dijual sampai detik ini. Baru mau dijual nanti baru mau dijual ya. Untuk sekarang belum dijual. Jadi dari situ aja kalian udah tahu, oh ini orang hanya mau menipu kalian. Dan sekarang dia membuat lagi penipuan baru, mau melaporkan Robert Lele dan butuh biaya gede. Padahal melaporkan orang tuh biayanya nggak besar teman-teman. Ya, cuman akomodasi kok. Kalau dia pakai pengacara ya biaya pengacara. Dan yang dia bayar pengacaranya kan juga bukan yang Hotman Paris yang 1 jam itu berapa miliar gitu kan. Cuman pengacara kok. Yang sampai detik ini pun pengacaranya nggak ngomong. Ya, malah Edis yang bacot-bacot. Biasa kan pengacara itu yang duluan maju tampil untuk ngomong, saya disuruh ya mewakili siapa untuk melaporkan siapa gitu kan. Pengacara kan suka biasa gitu. Ini aja enggak. Artinya apa? Pengacaranya pun sebenarnya ya dia tahu ini dilaporin pun besok penyidik panggil untuk dimintai keterangan gimana caranya. Apa alasannya nih nggak bisa hadir? Apa alasannya
untuk memberi keterangan lewat Zoom meeting atau lewat aplikasi lain gitu. Kan nggak bisa. Kecuali Edis sekarat, kecuali Edis lagi di tempat lain dan nggak bisa meninggalkan tempat tersebut. Ini dia bisa pulang. Dia bisa pulang. Kenapa dia nggak pulang? Kan gitu. Jadi, aduh. Apa ya? Mereka ini dalam menipu luar biasa ini. Dan saya setuju dengan pernyataan Rudy Iskariot ya. Ini pengemis paling hebat ini. Bahkan sebenarnya Edis itu dia bisa dapat gelar sebagai pengemis paling luar biasa di Guinness Book Record. Edis itu dengan jumlah donasi ya. Bukan donasi ya, ngemis ini kalau dibilang. Dari berhasil ngemis kurang lebih udah 15 miliar ya, mungkin ya. Ini kan sudah 10M lebih yang pasti, 10M lebih, ya kita bilang lah 10 sampai 15 miliar. Ada nggak pengemis yang pernah kalian dengar ceritanya bisa dapat uang ngemis sampai 15 miliar? Nggak ada. Di Indonesia, pengemis paling sukses bisa punya rumah ratusan juta, itu udah sukses sekali. Ya dulu kan ada tuh masuk berita ya, pengemis kaya raya, tajir gitu kan. Saya begitu lihat rumahnya, rumah ratusan jutanya. Rumah Edis puluhan juta. Artinya lebih hebat Edis. Ini pantas nih dapat Guinness Record. Ya, pengemis paling sukses. Orang tinggal di Amerika ngemis di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman. Bayangkan. Nilai dolar naik terus nih, USD ya, udah 18.000. Orang Indonesia setengah mati kerja. Itu para Laskar Polikardos itu, begoders itu. Setengah mati kerja untuk membiayai hidup Edis foya-foya di Amerika. Untuk dia bisa beli Harley, untuk keliling semua negara bagian. Dia pengen touring. Ya, touring itu mahal teman-teman. Di Amerika tuh touring mahal. Harga minyak di sana mahal. Ya, biaya makan dan sebagainya. Kalian bayangkan, kalian setengah mati hidup untuk supaya Edis bisa foya-foya. Mending kalian kasih orang tua kalian. Ya, ini saya nggak habis pikir gitu ya. Saya tahu ada beberapa donatur ya. Saya sampai ada di grup WhatsApp mereka dulu. Header ini itu bisa ngasih sampai 20 juta 100 juta kasih Edis gitu. Saya sampai dia kalau kasih panti asuhan itu panti asuhan sujud syukur sama dia. Mending dia kasih orang tuanya atau dia bantu orang yang butuh biaya pengobatan lagi sakit parah dan sebagainya. Banyak itu yang gitu ya. Anda ngasih ke mereka, mereka sujud syukur, bersyukur 7 turunan sama kamu. Kamu kasih Edis, besok kamu lawan dia, dimaki juga. Ya, mau donatur seberapa besar pun, kalau besok sudah tidak mau donasi ke Edis, dimaki sama Edis. Apa guna sih? Ya, apa guna? Edis pamerkan ya, isi rekening 137.000 US dollar. Wow. Uang cash itu teman-teman ya, bukan aset loh, uang cash. Bisa punya uang cash sampai 4 miliar itu pencapaian luar biasa. Pencapaian luar biasa. Apalagi orang yang nggak punya skill, nggak punya pendidikan, dengan modal cuman ngemis. Nah, inilah saya bilang ya, agama itu dijadikan alat untuk mengemis di zaman sekarang memang. Gila sekali teman-teman. Ya, mau gimana lagi? Begitu besar kebencian orang kepada Islam sehingga ya, kalau ada yang bisa menghujat Islam, disupport secara gila-gilaan. Inilah realita yang sedang terjadi. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Ini agak capek, lagi ngurus bongkar rumah teman-teman. Ya, bocor ya. Nah, nggak enaknya tinggal di rumah itu ya kayak gini lah. Ya, bisa bocor gitu. Kalau di apartemen, alhamdulillah belum bocor-bocor ya, belum pernah dan amit-amit lah jangan. Tapi begitu di rumah ya, kalau udah musim hujan, ya, rumahnya dibuat kurang bagus di awal, jadinya kayak gini. Nah, kita beres-beres dulu. Dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli ya. Terutama yang ini. Ini kalian boleh coba teman-teman. Ya, terutama orang-orang yang memang pecinta madu atau suka masak pakai madu. Ya, suka masak honey garlic dan sebagainya. Kalian coba pakai ini, madu hutan Aceh. Ini sensasinya luar biasa. Pakai air dingin tambah perasan lemon sedikit. Wih, udah segarnya. Buyback garansi. Kalau nggak enak silakan komplain, saya ganti uang kalian. Saya ganti. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.